ngeliat dia di bawahnya tuh dijambak gitu. Jadi diseret. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Yang narik orang Jepang? Soalnya tangannya kuning. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kamu tinggal di pohon ini? Iya. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Mau tumbal apa sih? Sara Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Lihat nggak? Batunya dapat nggak? Dapat nggak batunya? Dapat nggak? Iya kan? Lapangan golf inilah saksi bisu zaman kolonial Belanda. Dibuat sekitar tahun 1935, lapangan seluas 18,7 hektar ini memiliki 9 hole. Di tempat inilah dulu para tentara Belanda menghabiskan waktu untuk bermain golf. Seiring jalannya waktu, lapangan golf ini kemudian dibiarkan terbengkalai. Sampai kemudian pada tahun 50-an, lapangan golf ini kembali difungsikan. Konon kabarnya di lokasi ini sering terjadi banyak keanehan, seperti terdengar suara tawa perempuan, suara benda-benda yang bergerak sendiri, hingga penampakan tentara Belanda. Bahkan ada 2 hall yang kabarnya sangat angker, hall 7 dan hall 5. Oh, cerita tentang lapangan golf di sini ya banyak yang kejadian gitu kan. Satu hari saya lagi kumpul-kumpul sama anak-anak di restoran gitu kan. Nah, teman saya lihat itu ada noni-noni Belanda itu pada kabur semua. Waktu malam Jumat, saya duduk di sana, di pos sana, pernah lihat, waktu itu hujan, pernah lihat bayangan perempuan di atas ini. Ada misteri apakah di lapangan golf ini? Mari kita buktikan. Selamat malam, Pak Pemirsa Memburu Misteri. Berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sara Wijayanto. Ya, kali ini kita sedang berada di sebuah tempat bermain golf di daerah Bogor. Dan tempat golf ini didirikan ketika zaman Belanda atau kolonial Belanda di tahun 1935. Dan sempat tidak aktif ketika kemerdekaan dan diaktifkan kembali sekitar tahun 1950. Dan sampai sekarang sebenarnya masih aktif juga sama. Cuman di sini banyak sekali yang bercerita orang-orang sekitar sini bahwa banyak sekali terjadi keanehan. Mulai dari sosok perempuan yang sering dilihat, kemudian tentara Belanda. Sosok-sosok itu yang selalu menjadi buah bibir bagi masyarakat di sekitar sini. Kita ingin tahu lagi lebih jelasnya, mungkin nanti kita bisa ketemu sama narasumbernya dulu kali ya, Sare, sebelum nanti kita melakukan penelusuran. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Selamat malam, Pak. Malam. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Udin, Pak. Pak Udin Fadi, Pak. Ini Halo. Sarah. Pak, boleh Pak kita lihat ke dalam sebentar? Silakan. Boleh? Kita sambil ngobrol di dalam kali ya, Pak. Pemirsa Memburu Misteri, kali ini saya sudah bersama narasumber kita, Pak Udin. Kalau boleh tahu, Pak Udin sudah berapa lama menjaga tempat ini, Pak? Saya bermain sejak kecil, ditugaskan di sini setahun. Oke, Saya berarti asli sini. berarti Bapak juga tahu dong ada cerita-cerita aneh apa nih Pak yang terjadi di tempat ini, Pak? Oke, saya ceritakan. Kalau saya menemukan langsung tidak. Iya, karena kan Bapak baru setahun anyway kan Iya. jaga di sini ya. Cuma informasi-informasi bahwa di area Green 5 ada sosok kuntilanak. Terus
di area green hall 7 Oke. itu ada sosok semacam jurid esot. Ini semua saya informasi dari pedagang asongan di sekitar itu yang menemukan, yang melihat. Oke. Begitu. Itu melihat langsung ya si Iya. tukang asongan ini ya. Di hall 5 itu ya? Paling ya. Oke, terus ada cerita apa lagi, Pak? Oh, di sekitar ruang saya, terus di ruang ini pengganti perempuan. Oh, ruang ganti. Ganti perempuan, Oh, ruang ganti. Boleh kita sambil ke situ ya? Pak, tapi ini jam segini udah tutup ya, Pak ya? enggak itu, Ini kita masuk nggak masalah kan? Nggak masalah. Ke tempat ganti cewek atau cowok? enggak masalah. Udah nggak masalah. Dari sini. Kenapa? Di sini. Di sini ada apa? Coba. Bener nggak Pak di toilet perempuan? Ya, Oke, yuk kita masuk. Sebenarnya. Sini, Sarah. Iya. Ada ya? Oke, kalau di sini ada apa nih Pak? Cerita apa Pak? jadi di sini cerita begitu kejadian itu. Orang berbicara atau bagaimana Pak? Kita bicara, Perempuan atau laki-laki? laki. Oke, berarti suaranya ini. Ah. Kenapa Pak? Memang itu suara-suara aja jadi. Itu sering Pak berarti? Ya, Suara bukan lempar, mungkin bisa ngetuk. Ini kaca ya Pak ya? kaca ya. Nah, tadi dengar kan ada suara tuk. Iya. Nah itulah. Itu biasa kayak gitu terjadi Ya. Pak? Jadi saya sama di sini udah nggak kaget lagi dengan suara-suara itu. Cuma itulah yang ditemukan hanya suara aja. Suara aja yang Wujud ditemukan. tidak ada. Oke, Sal, di sini kenapa lu? Kok lu mukanya kelihatan asik banget gitu? Ada apa sih di sini? Nggak tahu di sini entah di kamar mandi ini atau ada sesuatu di atas ini. Nggak Pokoknya tahu. di Ini kita bagian belum ini. masuk ya dari tadi. Di bagian ini nih belum tahu apakah pusatnya di sini atau ada ruangan di atas Pak. Di atasnya ini Ada. apa? Ruangan apa Pak di atas? Itu aula terbuka. Oh, terbuka aja. Oke. Belum ini cuman belum terlihat. Soalnya nggak tahu kenapa masuk sini tuh tekanannya udah berbeda. Di luar udah nggak enak. Maksudnya udah ada sesuatu ya karena kan saya peka ya Pak ya. Masuk sini tuh lebih apa ya? Ini kok seperti ada yang punya daerah ini gitu. Tempat ini nih disukain sama si sosok ini. Oke pemirsa, kita coba cari gitu aja Sar ya. Karena ini kan tempatnya gede banget, ya kan ada lapangan golfnya juga. Jadi mendingan kalau misalnya memang lo ngerasain ada energi yang kuat, mending kita samperin ke tempat itu dulu Iya. aja. Tadi catatannya hall 5 sama hall 7 ya Pak ya? Ya itu di notes. Hall 5 sama hall 7. Oke. Kita boleh cek di atasnya ini dulu nggak? Hah? Jangan sih. Ini ya dari Dari sini? kamar mandi kan? Hah? Iya dari Iya. sini. Halo? Kayak ada yang. Hah? Ada yang Suara cewek? cewek. Ini kamar ganti cowok. Tapi suara cewek. Ini tadi kayak apa sih ditendang atau digituin sih pintunya? Ya itu kayak suara diketok gitu. Udah ada bintang namanya? Boleh? Oh ini ya. Halo, selamat malam. Halo, malam Mas. Dengan siapa? Dengan Feli Feli, oke. Halo. Dipanggilnya Feli aja ya? Feli boleh.
Oke, pemirsa kita sudah kehadiran bintang tamu. Ini Feli di tengah-tengah kita. Mungkin sebelum kita mulai melakukan penelusuran dan juga pembuktian, tapi kita pengen tahu dulu alasannya nih Feli, kenapa akhirnya kok berani ketika kita undang untuk ikut acara kita? Pastinya sih aku ngerasa tertantang ya. Maksudnya aku selama ini juga sering banget ngerasain dan mengalami hal-hal aneh gitu. Dan aku kali ini kenapa aku interest banget ke acara ini? Aku pengen coba sih sebenarnya berpetualang ya bersama kalian gitu. Maksudnya aku karena kadang-kadang aku suka berpikir gini, ketika aku terjadi sesuatu yang aneh tuh aku merasa apa aku yang paranoid sendiri ataukah betul aku mengalami hal itu gitu loh. Antara percaya dan tidak percaya gitu. Jadi Masih kayak pertama kali awal gue bawain acaranya kayak percaya nggak percaya gitu. Sampai akhirnya oh begitu toh. Ya nanti mungkin Feli bisa biasa bersinggungan, pernah ngeliat nggak sih? Ngelihat sering, aku kan sensitif, jadi ketika ada yang lewat sedikit itu pasti berasa berdiri. Boleh dicoba di sini ada? Coba kalau mau di sini. Agak sedikit, kok aku gemetar ya? Ini energinya kuat banget deh. Ini, dalam sini? Iya, soalnya aku ini agak shakingnya kenceng. Tutup ya? Kunci. Kayaknya dikunci. Ini Ya. kunci ya? Ya kamu ngerasainnya apa? Nggak tahu, energinya tuh kuat banget. Jadi sempet apa ya, shaking yang bener-bener tubuh aku tuh bener-bener ngerasain kayak energi kuat gitu. Cara gimana? Mau coba pembuktian di sini? Tapi Boleh kalau dari misalnya Feli mau sendiri Feli gimana? mau. Tapi Kamu nggak berani? aku nggak berani karena energinya nanti lain ke aku. Oke. Bertolak belakang. Kalau sosok yang lain nggak masalah ya? Mungkin yang lain. Oke. Yang memang butuh bantuan, it's okay. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya karena dia juga nggak mau diganggu, dia mengusir kita, nggak mau diganggu intinya guys. Jadi saat mau kita tinggalin dulu aja ini. Terserah, boleh. Mau ke atas dulu? Kita kan mau fokus sama yang dituakan memang ada. Jadi ya udahlah, kalau beliau memang sudah ada di sini sudah lama. Sebelum bangunan ini ada juga udah ada beliau. Iya. Tapi karena kita mau fokus mencari sosok yang tadi kita udah sepakat kan, jadi Iya. biar nggak bingung karena di tempat besar banget. Besar gitu. banget ya. Jadi dari tadi sebenarnya mencari sosok yang suka bolak-balik di toilet itu siapa? Oke. Ya tadi kan lumayan agak keras ya. Kenapa sih? Hah? Nggak tahu, Di mana? sosok bayangan hitam. Di mana? Di mana? Di situ. Sosoknya apa? Hitam, bayangan hitam, tapi dia agak sedikit berbulu. Belum ya? Kembali lagi ke yang suka bolak-balik di toilet itu. Mungkin kalau yang sosok yang ini, Feli mungkin bisa atau mau mencoba komunikasi. Jadi ada sosok perempuan, ya. Ada juga satu lagi sosok laki-laki, tinggi, cakep gitu, bule. Oh, oke. Usianya sekitar 40-an. 42, Yang 43. laki-laki ini. Iya. Dia marah akan sesuatu tapi belum tahu apa. Marah akan sesuatu tapi belum tahu. Iya, dan kebawa gitu. Mereka berdua ini. Yang sosok Yang cowok, laki-laki. yang laki-laki. Cowok. Kalau yang Kalau yang cewek? perempuan belum ini. Belum Oh, belum. baru yang Ya, cowok. mungkin kalau misalnya Feli bisa connect nanti komunikasi sama mereka aja, jangan sama yang Yang lain, berbulu. yang makhluk. Ya. Oke. Ya. Kenapa? Kenapa? Ada Bentar, apa? bentar, bentar, pegang, pegang, pegang. Kenapa? Wisnu ngeliat sesuatu lu. Tuh. Itu pinggir, itu jatuh. Maksudnya lu jangan ketarik gitu, nggak boleh ketarik. Lu boleh gambarin tapi dari jauh itu mana yang ada batasnya. Apa? Gerakannya. Itu kan mau bawa jatuh. Mau ngecek aja ya. Jangan. Itu tipuan. Mereka itu panggil tipu. Oke. Kayaknya dia bukan kami. Dia bukan, dia marah sama aku. Hah? Iya ya. Ini masih Wisnu. Ini Wisnu nih. Ini masih Wisnu. Wisnu. Enggak, kalau saya kalau Wisnu
Wisnu lagi ingin menggambarkan sesuatu, dia Coba pasti bakal gambarnya. connect, tapi nggak akan Gambarnya. masuk. Tapi mata dia bukan. Nggak, Iya, itu tapi Wisnu kecil. kok sih Wisnu. Yang gitu. Aman, aman, aman. Gambar. Kaget aja tadi pas lu tahan gue gitu. Iya, maksudnya mungkin lu nggak ngeliat kalau itu tuh itu nggak ada jatuh tuh, batasnya, Nu. Lu jalan 2 langkah Jatuh, lagi, lu jatuh ke bawah. Iya. Lu nggak ngeliat kan? Iya kan? Lu pikir itu jalan sama aja rata semen semua gitu? Tangga. Kagak ada tangga, gila lu. Tangga tuh di pojok sini nih pojok sini. Ini mau coba gambarin nggak? Ayo. Yang Coba gue gambarin ya. yang gue lupa. Kenapa? Kenapa? Diki. Diki nih. Aman, Ki? Mau? Yang di belakang Amela dekat-dekat ya? Jangan. Maina, Chris, director. Awas loh, ini Itu sosoknya. nggak ada. Ini sosoknya itu menipu. Jadi seolah-olah dia itu gerombolan kita, tapi dia nanti akan lari dan kita akan ngejar dia. Dan nanti nggak tahu ya, aku mendingan kita moving aja deh Kak. Nah, sebentar. Wisnu mau coba gambarin dulu sebentar, kita tunggu dulu. Kita tunggu sini ya, bentar. Mau ngambil gambar? Ya, Wisnu. Kayak gini persis. Iya. Ada kayak tanduknya, tapi nggak tahu tanduk apa Iya. apa itu. Iya, betul. Oke, boleh dilihatin dulu kamera lu. Ini sosok yang tadi Feli lihat. Matanya merah. Tapi nggak tinggi besar ya. Iya, agak kecil ya. Pokoknya seukuran manusia normal aja kayak gini. Biasa orang melihat mungkin genderuwo yang besar, Iya, tapi ini ini versi kecil. kecil. Dia di situ tadi ya. Itu yang gerakin dia. Iya. Dia tadi kan aku pertama ngeliat dia di situ berdiri. Sini Ya, yang tadi pertama aku Ya, yang tunjukin. pohon, Heeh. Terus dia berdiri, terus ngeliat natap aku, terus kan aku dia kayak ngerasa terusik. Aku balik belakang kan. Pas udah gitu kita lagi ngobrol-ngobrol, terus dia datang bawa sapu. Kayak sapu lidi gitu. Nggak tahu tujuannya apa, tapi terus nggak lama kan Kak Wisnu lari ya. Mau ngecek Iya. tadi karena gerakannya kenceng banget kan, Iya. Fat. Tiba-tiba lu narik gue gitu. Iya. Gue kaget Nah, karena soalnya ini mesinnya ada pagar di sini. Ini nggak ada pagar dan itu bahaya. Tadi karena kan pas gua pertama kali naik ke atas ini gua langsung ngecek lokasi kan. Karena kan gua takut bahaya, jadi gua udah tahu nih. tapi sama sekali gue. Batu. Ya, berarti nggak ada tim kita yang lempar, nggak ada yang iseng, tim kita semua pada megang alat semua. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di lapangan golf ya. Sekarang kita mau coba langsung ke tempat hole 5 dan juga hole 7. Mungkin di sana kita bisa mendapatkan petunjuk, atau mungkin juga di sana kita bisa langsung berinteraksi dengan sosok yang memang banyak dilihat sama warga sini, terutama pedagang asongan. Ini sosok yang di sini sama di sini sama? Ini kita konsen yang di sini ya, satu Oke. yang tadi manggil. Ada Wisnu nggak? Ada. Boleh digambarin lu? Boleh nggak? Coba gue gambarin Iya, boleh Wisnu. Boleh gambar 2 enggak? 2. Wujud yang cantiknya dulu. Oke. Baru yang satu lagi. Ini sosoknya satu. Satu. Oke, boleh Nu. Dia hasil.
Apa hasil perkawinan? Wajahnya emang, kalau mungkin tadi Wisnu pikir dia bule ya. Dia bukan bule, tapi dia darah campur. Pada masa itu masih jarang sekali atau hampir tidak ada anak-anak yang lahir di luar nikah antara orang Belanda dengan orang Indonesia pasti akan disembunyikan. Dan dia salah satu. Terus? Biasanya laki-laki yang orang Belanda. Ini ibunya dia. Ibunya jatuh cinta sama orang pribumi. Mereka suami istri tadinya, tapi si suaminya memang nggak tahu ditugaskan di mana. Dia nggak pernah, dia ngerasa kesepian, dia pernah diusir. Ada satu sosok pribumi yang bekerja di rumah, yang selalu ngurusin ibunya. Ibunya dia. Terus ya nggak tahu ya, mungkin mereka jatuh cinta atau gimana gitu. Akhirnya mereka melakukan itu sampai Akhirnya lahir. Tapi karena si ibu ini nggak punya anak lagi. Kenapa ya? Kalau bagian hamil-hamil gini aku terus jadi dia taunya dia nggak bisa mengandung, tapi akhirnya bisa mengandung. Digedein lah gitu. Cuman karena mungkin si suaminya ini ngerasa maksudnya kayak ngerasa ya udah deh gitu, dia terima. Tapi emang nggak tahu si sosok bapaknya ini pada suatu hari karena dia udah beranjak remaja, anak-anak yang di situ mendengar cerita dia bahwa ayahnya dia itu adalah orang pribumi. Ayahnya dia ya. Gue ngelihatnya sih diambil, mungkin diculik ya. Jadi dia lagi berjalan terus ada 5 orang. Gue ngeliat dia di bawahnya tuh dijambak gitu. Jadi diseret. Apa Jepang? Jepang. Yang narik orang Jepang. Soalnya tangannya kuning. Bukan. Iya, tangan Asia. Enggak make sense. Terus. Aku ngomong apa sih? Masih di sini dia. Ini form dia yang terakhir, Pak. Setelah Bentar. Dia nggak mau lihat sosok dia yang sekarang. Dia nahan dengan cara. Tapi harus lihat kan? Kan harus lihat. Boleh izin saya lihat, memperlihatkan ke pemirsa semua, boleh? Tapi jelek. Jelek itu bukan dari fisik, bukan dari apa yang dilihat, tapi dari sini. Kamu orang yang periang kan? Tapi jelek. Enggak, cantik. Kamu cantik sebenarnya. Oke? Boleh ya? Boleh ya? Saya izin ya memperlihatkan. Ya? Lo boleh lihat ini? Kasih lihat ke kamera. Permisi ya. Kaki lu sini kasih kulit. Boleh tanya nggak ke dia? Apa susah kamu? Hah? Enggak. Ini dia diapain sih, Pak? Iya, maksudnya itu yang mau saya tanyain. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Boleh ditanyain? Kok dipotong-potong kakinya? Aduh, Pak dia.
kakinya dia disiksa ini, Pak. Dan dia nggak sendiri. Udah aku banget, sakit banget kaki gue. Iya, lepasin aja nggak apa-apa. Kaki gue sakit banget. Iya, lepasin. Sumpah. Lepasin. Kasih. Kita udah cukup dapat informasinya. Lepasin. Kalau misalnya tadi udah ngomong ke tahun 1940-an, entah 40 berapa, ketika udah mulai invasi Jepang, kalau menurut gua cerita yang tadi dia ceritakan melalui lulusan make sense. Kenapa? Karena kalau yang narik dia itu bukan orang Belanda, bukan orang kita, tapi orang Nippon. Itu wajar, karena kita pernah punya pengalaman di episode sebelumnya ketika kita berhubungan sama tentara Jepang, tanda kutip, bahwa mereka memang sadis ya, walaupun 3,5 tahun menjajah kita, tapi kan memang sadis. Kirain dari awal tuh dia ngasihnya aku nih, dia ngerasa jelek, maksudnya dia ada yang salah dengan dirinya karena dia tahu dia ini dari campur. Jadi kirain tuh karena itu Makanya dia diculik. Tapi ternyata emang Karena rupanya dia itu mirip seorang Belanda, makanya dipikirnya dia orang bule Belanda. Makanya diculik sama Jepang. matanya coklat, matanya enggak kayak kita. Matanya Ya berarti ya itu dia. Hah? Perempuan yang ngesot? dia nyari kakinya kali. Sorry, narasumbernya sempat ngomong ya tadi ya? Iya. Oh iya bener. Tahu nggak sih dia iya, motong bukan motong kaki pakai jadi ini kenapa ya kok digituin ya? Jadi dicongkel gitu. Tapi dikit-dikit tau gak Badi? Astagfirullah. Berarti bener ya? Ada narasumber tadi sempat bilang bahwa ada cerita jurik ngesot tadi ngomongnya. Tukang. Tadi kita diceritain sama si pas siapa tadi? Narasumber kita ya tadi ya? Nah ini psycho, ini orang Badi. Yang ngelakuinnya ya. Ya kita doain aja ya. Ya. Abis ini kita doain sosok ini. Oke? Ya. Ya. Oke. Lu pegang. Udah. Kenapa, Sar? Kenapa? Hah? Siapa di sini? Ya? Ini masih kamu? Hah? Simbol dia lari dari... Iya. Tadi kamu yang ngajak Sarah lari ya? Kenapa kamu ngajak? Hah? Dia senang tadi pas lagi masuk ke Sarah, dia ngerasa dia punya kaki sakit. Makanya dia tadi langsung senang, dia lari makanya. Udah. Dengan siapa ini? Boleh tahu namanya siapa? Siapa namanya? Nah ya. Ini kamu ya? Ya Anda. Boleh tahu namanya siapa? Siapa namanya? Masih ingat namanya?
Ana. N. Assalamualaikum. Sebisa mungkin aja sampein. Tinggal. Ya. An tinggal di sini. Sama kamu. Banyak yang tinggal di sini selain An juga bareng sama kamu tinggalnya. Kenapa mereka tinggal di sini bareng sama kamu? Menjaga mereka, merangkul mereka, menjaga mereka, merangkul mereka. Menangis terus. An selalu sedih dan menangis. Di sini. Aku nggak ngerti bahasanya gila. Bahasa apa sih? Pakai bahasa apa? Enggak, bahasa apa ya? Kayaknya Sundanya penuh banget. Hah? Sundanya kuno? Pak, ya. Aku berusaha untuk menerjemahkan, nggak bisa. Tapi intinya adalah ada beberapa sosok yang tinggal di sini. Aku yang merangkul. Iya. Kalau ditanya saya yang ini, nggak usah ditanya karena saya udah lama banget di sini. Gitu. N adalah salah satu sosok dulu katanya nangis terus menangis gitu, dan dia ya udah di sini aja. Biar aman di sini. Dan dia bilangnya supaya tidak terpengaruh dengan yang jahat di luar. Nah itu nggak tahu apa. Di luar areanya dia mungkin. Nah, kalau kita fokus aja, yang penting kita udah dapetin sosok, maaf, yang disebut dengan hantu ngesot. Berarti ini adalah sosok An, karena memang sosok An yang sekarang ini adalah seperti ini bentuknya, tanpa ada kaki. Dan dia juga sudah menceritakan ke kita bagaimana dia disiksa dan sebelum meninggalnya seperti ini. Tapi dibalik lagi aja, nggak tega gue enak banget. Ini adalah sosok An yang atau sering ya dilihat sama warga-warga. Rambutnya nih, ini kan hitam banget ya Fadih. Ya. Kalau ini tuh agak, ini kalau di sini tuh kayak tuh light gitu. Cuman kalau yang di sini Kayak tuh coklat dikit gitu. Nah, ini terus kali ya. itu tuh nggak apa? Apa? Ini udah tanah, udah kayak kotor. Ini gila banget sih nih. Aku nggak Iya. pernah. Yang penting kita udah dapetin misteri dari si sosok hantu ngesot ini dan namanya juga, dan ternyata sosok ini bukan sosok yang emang usil atau mengganggu, tapi sebenarnya dia Nggak apa-apa ya. Tapi jangan deket pohon ya, maksudnya. Oh, berarti dia mengiyakan ya? Dia mengiyakan. Jadi sosok ini memang kenapa banyak orang lihat itu dikarenakan mungkin dia sedang bersedih sebenarnya dengan kondisi badan yang tidak bisa berdiri gitu. Makanya tadi ketika masih connect sama Sarah, dia merasa bahwa dia kembali seperti dulu dan dia punya kaki. Jujur Sarah, lari gue lebih kencang daripada lo, tapi gue nggak bisa ngejar lo sih tadi. Udah aman ya? Udah ini, udah enakan badannya? Udah. Oke, Feli, sekarang kita ada di Hall 7. Ini tempat di mana beberapa orang mengatakan bahwa di tempat ini nih lumayan juga katanya melihat sosok bayangan, bukan apa ya, hitam. Iya, sosok besar. Sosok besar hitam, nggak kelihatan mukanya ya gitu. Tapi kita mau coba buktikan entah sosok ini memang ada atau seperti itu apa adanya, atau mungkin kan ya itu lagi Sar. Maksudnya kadang-kadang yang namanya makhluk itu kan bisa menyerupai apapun yang mereka mau bentuknya. Gitu. Maksudnya mudah-mudahan kita bisa dapat aslinya kayak An tadi sih sebenarnya. Itu sih yang pengen gue dapetin di episode kali ini sih. Mudah-mudahan bisa sih.
mau kita coba pembuktian? Boleh. Oke, Feli mungkin duduk aja kali ya. Mau duduk atau bisa berdiri? Duduk aja deh, gue takut dia jatuh. Ya udah, duduk, Oke, duduk oke, aja. Duduk aja, kita duduk aja. Oke. Gue minta kita lakukan pembuktian. Kita mulai dari sekarang. Fel, gue minta fokus. Gue minta lo ikhlas. Gue minta lo pasrah aja. Oke, jangan diikutin ego lu, jangan diikutin pikiran lu maunya apa. Please, gue cuma minta tolong sama lu. Bantu dia untuk berkomunikasi dengan kita melalui lo. Itu yang gue pengen. Oke? Bisa bicara. Bisa bicara. Sesaji. Sesaji apa? Sesaji. Tumbal apa? Kamu tinggal di pohon ini? Ya, Udah berapa lama? Mau tumbal apa sih? Mau tumbal apa emang? Iya, mau tumbal apa? Apa yang manis? Darah doang? Darah doang maunya? Terus? Are you okay? Lurusin dulu kaki, lurusin dulu kaki. Ini kayaknya sosok yang bukan yang kita mau deh kayaknya. Ya, soalnya gue ngerasain kayak bukan. Lu pegang dulu bentar. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Mbah? Ini Mbah? Kan? Kamu di sini? Kamu di sini? Bukan Mbah yang di Sara? Assalamualaikum. Mbah bisa bicara? Mbak, Tiasa ngomong Sunda, Mbak. Tiasa. Saranya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Mbak? Mau muntah?
Susah ngomongnya. Nggak apa-apa. Gue nggak bisa lihat soalnya tadi. Hah? Aduh. Nggak ada di sini. Ini sosok lain tapi dikasih apa lu? Ah, gue nggak tahu. Gue ditepok doang. Dikasih apaan lu? Nggak tahu, sumpah. Dikasih apa sih gue? Gak tau gini. Wanita. Udah 2 kali lo, Fat. Tadi kamu di situ dipanggil juga. Gue nggak tahu, Sar. Gue nggak tahu. Gue Lampu dulu. boleh minta lampu dulu. Lampu dulu dong. Feli diamanin dulu, kasihin dia tadi kecapean banget, kayak energinya habis tuh. Jadi Diamanin dulu, tolong. Oke, tadi kan gue coba ngelihat ke dalam, maksudnya gue kayak kita kan di sini nggak mau ganggu ya, cuman ingin berkomunikasi, siapa tahu ada cerita yang bisa kita share gitu ya. Terus tiba-tiba ada sosok ibu nenek-nenek sih, nenek-nenek. Perawakannya nggak serem, tapi kayak ada sesuatu, dia bukan sembarangan gitu. Dia ngedeket terus nggak tahu tadi kayaknya tiba-tiba udah masuk, tapi di kuping nih ada suara orang ngomong bahasa Sunda itu, tapi tua kayak nggak seperti kamu ngomong bahasa Sunda juga, Fat. Apa ya itu berarti? Bukan gue yang ngomong gitu. Hah? Maksud Sunda Buhun. Maksudnya Sanskerta Sunda Buhun. Aku nggak ngerti. Jadi di kuping tuh ada panjang gitu, cuman aku nggak bisa untuk ngomongnya. Tapi intinya lu dapet nggak apa yang dia omongin? Yang aku tangkap berarti ada 2 sosok dong. Yang satu lagi si Mbah, si siapa nenek-nenek ini, yang satu ada lagi ngomong. Enggak, si Mbah ini. Mbah ini ngomong. Si nenek-nenek ini yang apa ya panggilnya ya? Ya ibu yang ini gitu. Aku nggak sama sekali tidak merasa terancam, sama sekali tidak merasa. Iya, karena tadi juga baik sih. Baik gitu. Terus, aduh maaf ya, aku nggak bisa kasih ininya, cuman sudah pasti beliau salah satu bisa dibilang penguasa kali ya, atau penunggu di daerah sini. Bisa ngeliat apa-apa sih, Pak? Di apa dalam hati aja? kayak dari rasa, terus Gue kayak nggak bisa fokus gitu, Sar. di benak kamu, maksudnya di kepala kamu tuh biasanya ngasih visual gambar sesuatu. Nggak bisa nih kayak gue apa ya, wah. Aduh. Gue nyaman banget sih sekarang posisinya. Gue nggak takut sih, cuman dari diri gue nya kayak gue ngerasa kayak gue nggak bisa gitu. Nggak takut sih, cuman ini kepala gue enak banget, Sar. Ini kita kayak Ini kepala gue enak banget, bukan pusing ya. di recharge. Kayak iya nyaman banget gue nih. Pikiran gue masih kemana-mana kayaknya. Jangan dimaksa aja. Tapi gue ngerasain emang nyaman banget sih. Nanti kita bahas kalau udah lampunya lah. Sorry Pak Iwan, sorry Sar. Sorry banget. Maksudnya gue coba banget untuk fokus, tapi lo tau kan, maksudnya gue orang yang pemikir gitu. Jadi ketika gue makin meremin mata, gue mau coba fokus, tapi pikiran gue pasti ada mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Itu mungkin yang ngeganggu gue untuk gue nggak bisa fokus apa yang ingin gue dapatkan gitu. Tapi maksudnya rasanya ketika lo bilang nyaman, terus tadi kayak hampir kayak terlelap gitu sih, gue kayak wow, enak, kayak relax aja gitu tubuh gue. Bagus banget ini energinya. Boleh nyalain nggak? Mas Iman ngerasain sesuatu nggak? Nyaman kan? Nggak tahu, Sar.
Gue nggak, kuning terus. itu aja sih tadi bulat gitu. Gue pikir cahaya lampu. Beda deh. Nggak tahu gue, udah nggak tahu gue. Nyerah gue. Ini sosoknya ini. Beliau ini meninggalkan duniawi untuk mengabdi buat semesta. Dan sampai saat ini masih menjalankan apa yang terus ditugaskan gitu. Ini tadi kayak rasanya mau nangis tau nggak? Kayak kalau aku pribadi ya, jadi kayak keinget dendam atau maksudnya gue masih menyimpan sesuatu, ada sesuatu yang belum bisa gue maafin, itu kayak keluar semua tadi pada saat Fadi di apa namanya dibantu Pak Iwan, itu semua keluar sebenarnya di gue. Dan diingetin lagi kayak Nggak boleh kayak gitu. kayak udahlah. Harus memaafkan. Itu bikin aku malu sebenarnya. Pertanyaannya kenapa ke gua? Kan gua nggak sensitif. Mungkin ada hubungannya sama Fadi. Fadi orang apa? Iya, maksudnya ya gua Tadi kalau daerah Padang, Aceh. Cuman gua memang ada di Bandung, Sunda. Gue tahunya cuma Sunda doang yang gue pelajarin dari kecil. Tapi pernah nggak tahu, maksudnya asal usul nggak tahu ya lah, udah ini banget sih ya. Soalnya dia dari tadi udah 2 kali loh Fadi malam ini. Tapi dia baik loh. Baik. Sorry, dari narasumber atau cerita warga nggak ganggu kan? Ya udah, masuk akal berarti. Buat gue sih masuk akal. Kita begini ya, tidak selalu mendapatkan. Ya bersyukur sih dapat yang baik. Karena pada nggak sadar aja nih kita semua dibersihin. Batu kan? Ya, batu. Push. Udah ya, kita pulang ya. Ya, jangan dilempar-lempar lagi. Wih, batunya banyak banget lempar. Liatin ke atas, batunya dilemparin terus. Udah ya, pamit ya. Assalamualaikum ya. No, gila kali lu Janes itu batu. Jelas itu batu. Bener nggak? Lihat nggak? Batunya dapat nggak? Dapat nggak batunya? Dapat nggak? Iya kan? Kita nggak punya kru di atas.